dipersembahkan oleh... Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Sulaman. Salah satu perubahan besar untuk masyarakat kita seperti yang ditangkap oleh Mas Menteri ketika di lapangan tadi. Orang itu betul-betul ingin maju. Betul. Dan orang itu ingin anak-anaknya semua dapatkan pendidikan yang bagus. Betul. Itu suatu hal yang sebetulnya perubahan mindset bangsa yang sangat besar, Mas. Betul. Itu luar biasa. Tapi kan kita harus fokus juga nih, Bang Don. Pak Menteri kan punya waktu 5 tahun. Ya nggak mungkin juga semua mau dikerjain toh, Pak. Harus ada prioritas-prioritasnya kan. Paling tidak gambaran prioritas kerja Anda sebagai Menteri 5 tahun itu apa gitu. Kalau itu kan kita pakai jawaban normatif. Menteri ini kan pembantu presiden. Jadi kita tentu saja harus membackup, menyukseskan program prioritas Pak Presiden. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tentu kita harus punya inovasi. Yang inovasi itu bolehlah kita sebut sebagai legasi kita sebagai menteri. Jangan hanya jadi menteri, numpang lewat ada fotonya, tapi legasinya untuk bangsa tidak ada. Nah, karena itu kami punya 3 strategi. Yang pertama untuk program prioritas Pak Presiden, itu kan revitalisasi sekolah-sekolah itu. Yang memang itu prioritas Pak Presiden, dan tahun ini alhamdulillah Bang Don, alokasi awalnya kan untuk 10.440. Nah, Pak Presiden memberikan pengarahan, dikelola langsung oleh sekolah satuan pendidikan, sekarang bisa kami alokasikan untuk 13.800. Jadi ada efisiensi yang luar biasa. Yang kedua digitalisasi itu program Pak Presiden. Nah, kalau makan bergizi itu bukan Pak Presiden oleh BGN, tapi kami mendukung program itu sebagai bagian dari pendidikan karakter. Jadi anak-anak ini ketika mereka itu makan, berdoa dulu, ada yang memimpin, kemudian table manner, table manner, menjaga kebersihan, kemudian tata krama ketika mereka makan, kemudian leadership. Saya kunjungan ke daerah itu, ke satu sekolah itu, beberapa sekolah itu ada yang menarik. Saya ada murid yang menjadi petugas piket untuk mengambil makanan dari kantor ke kelas. Ada murid yang mimpin berdoa. Ada murid yang mimpin bagaimana mengumpulkan tempat untuk makan. Jadi leadership juga bisa diartikan dari juga makan Pak Menteri bergizi. satu Saya yang sebetulnya penting. ingin sekali mengundang Mas Menteri ini ke sekolah saya. Di sana. Yang sekolah rakyat. Jadi itu ya seperti itu. Kita bisa jadi anak buah, tapi juga kita bisa jadi pemimpin tiap saat. Belajar Jadi leadership dari kecil. Ada orang yang kerjanya memimpin orang yang mengurus orang sakit di asrama. Ada orang yang memimpin orang yang harus motong rumput. Ada orang yang memimpin hanya urus sepak bola atau olahraga. Dan sebaliknya di tempat lain dia itu adalah anak buah. Jadi itu semua terlatih. Bagian-bagiannya. Tapi tadi benar kata Pak Menteri, Bang Don, kan masing-masing pelatihan leadership. Termasuk ada yang tugasnya ngabisin kerupuk temennya. Kan enggak semua suka kerupuk, Pak. Ada yang enggak mubazir. Waktu saya kunjungan ada yang menarik. Ada yang menarik begini. Baru makanan dibagi, belum berdoa. Ada satu anak yang sudah habis makanannya. Tapi kan itu menarik ya. Itu soal pembentukan karakter. Betul, karena itu sebenarnya makan bergizi itu tidak sekedar fisiknya yang sehat, tapi juga membangun tadi, Bang, leadership, tata krama, spiritualitas, etika, gitu. Itu yang saya maksud dengan program prioritas Pak Presiden. Yang kedua itu kaitannya dengan bagaimana memperbaiki kualitas guru. Nah, ini yang paling banyak sudah kami lakukan. Pelatihan guru. Guru ini ada 3, Bang, programnya. Satu, pemenuhan kualifikasi guru. Karena ternyata dalam data kami itu lebih dari 200.000 guru belum memenuhi kualifikasi D4 atau S1. Padahal undang-undang guru dosen yang diterbitkan itu sudah harus dipenuhi seharusnya setelah terbit tahun 2014 tahun 2005. Itu kan sudah seharusnya ada, tapi masih ada 249.000 yang belum D4 S1. Tapi sekarang kita mulai tahun ini, Bang, itu untuk 12.500 kita berikan kesempatan untuk kuliah D4 atau S1 dengan RPL. Apa itu? Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalaman mengajarnya itu diakui berapa SKS. Jadi ekspertis itu dihargai. Pengalaman. Ya, betul. Udah benar itu, Mas Menteri. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Sudah kan? Yang ketiga, peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Satu yang sekarang kami tekankan adalah kalau AI coding sudah pasti. Pertama adalah pelatihan keBK-an.
Jadi semua guru itu sekarang harus bertugas sebagai guru konseling. Walaupun dia bukan guru BK. Itu kan perlu keahlian khusus itu, Pak. Makanya kita latih. Karena selama ini kesannya guru BK itu kan tukang menghukum. Mungkin dipanggil guru BK pasti ada masalah. Sudah berkeringat dulu. Saya paling sering dulu dipanggil ke ruang BK. Tapi kan jadi orang top juga kan gitu. Karena guru itu betul-betul digugu dan ditiru. Nah, sekarang kita kembalikan fungsi BK itu untuk menjadi guru pendamping murid. Guru itu kalau ada sebuah teori menyebutkan teacher is many things. Dia bisa menjadi kawan bagi muridnya, bisa menjadi orang tuanya, bisa menjadi motivator bagi muridnya. Dan ini kita bentuk namanya guru wali. Jadi satu guru itu mendampingi berapa murid. Seperti kalau kita mahasiswa itu kan ada dosen wali kan. Nah, itu kita mulai fungsikan. Dan itu kita hitung sebagai pemenuhan jam mengajar. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini tidak ada lagi video yang beredar itu anaknya berantem, gurunya membiarkan. Karena semua itu melekat ke situ. Jadi mohon maaf kami mencoba untuk menanamkan rasa cinta disiplin itu dengan pendekatan konseling. Yang itu lebih humanis. Konseling bukan berarti menakutkan ya. Nah, kata kuncinya itu. Karena kalau orang menjadi baik karena takut, itu semu. Tapi kalau menjadi baik karena mindsetnya berubah, itu yang forever. Kan kita masih punya hubungan feodalistik, Mas, yang begituan. Nah, itu yang harus dirubah. Karena apa? Lewat pendidikan. Menjadi seorang yang berpengaruh, itu tidak harus menjadi orang yang ditakuti. Jadi gini, Mas. Tadi saya betul-betul tertarik ketika Mas Menteri bilang bahwa ada penyesuaian gelar atau tingkat kompetensi berdasarkan pengalaman. Sepanjang pengalaman saya sekolah SD nih, saya merasa guru saya itu paling hebat. Saya membandingkan dengan ketika saya jadi mahasiswa dan dosen saya mengajar dan guru SD saya mengajar. Guru saya itu perasaan ini kelasnya profesor. Bayangkan di kelas 6 SD ada orang yang tidak bisa membaca, tapi di tangan guru saya bisa dan jadi hebat. Ada orang yang waktu itu tidak bakal lulus naik SMP, ini orang nih lulus. Bukan abang dan kan? Sekarang jadi bukan teman-teman saya. Jadi, tapi lebih hebat lagi karena ada muridnya kayak Bang Don ya kan. Nah itu makanya hebat. Itulah makanya kemudian pengalaman mengajar itu kita akui. Nah cuma karena kenapa ini perlu rekognisi pembelajaran lampu dan kualifikasi. Guru tidak bisa mendapatkan sertifikasi kalau dia belum D4 atau S1. Jadi ini sebenarnya fungsinya dua. Pertama peningkatan kualitas, dia bisa dapat tambahan ilmu untuk dia dapat D4 atau S1. Yang kedua, ya mudah-mudahan dapat tambahan isi tas. Isi tas. Itu penting. Nah itu masalahnya. Program kita kan banyak tadi kita tugaskan guru untuk begini. Soal isi tasnya. Bagaimana ini Mas? Nah karena itu yang sudah dilakukan Pak Presiden, kan guru-guru ini kan baru saja dinaikkan beliau tunjangan sertifikasinya tunjangan sertifikasinya itu untuk yang non ASN itu kan jadi 2 juta. Yang dulunya 1,5 ditambah 500 jadi 2 juta. Yang baru langsung 2 juta. Yang guru ASN itu tunjangan sertifikasinya itu sesuai dengan gaji pokok. Jadi dinaikkan tunjangannya, bukan gajinya. Kenapa bukan gajinya? Kalau yang ini kan gaji kan bervariasi. Nah, tetapi kami juga berpesan peningkatan kesejahteraan ini harus diikuti dengan peningkatan mutu. Karena itu maka isi tas harus berkorelasi dengan kualitas. Karena di beberapa berita, termasuk di kampung saya, Mas, itu kan guru itu kadang-kadang dia ngojek. Kemudian, ada side job ya? Iya banyak. Kalau di tempat saya, mereka hidup punya kebun, punya sawah. Itu lebih besar daripada dia ngajar gitu. Tetapi kan fokus perhatiannya terbagi gitu Mas. Jadi kalau misalnya itu diperbaiki, ini menjadi berita gembira gitu. Ya karena itu sekarang guru tidak harus mengajar 24 jam. Di aturannya, aturan resmi itu kan guru harus ngantor 37,5 jam per minggu. Ngantor per minggu. Kemudian dia harus ngajar itu 24 jam seminggu. Nah sekarang kita rubah aturannya Bang. Pertama, guru tidak harus mengajar 24 jam. Kalau masuknya harus dong, kan aturan baku kan. Nah, kemudian dari 24 itu dia cukup mengajar 16 saja. Yang tatap muka 16 saja. Yang pemenuhan dari 16 sampai 24 itu dari tadi dia menjadi dosen wali, guru wali. Kemudian dia ikut pelatihan, Bang. Ikut pelatihan kita hitung. Dihitung ya, jadi ketika dia ikut pelatihan kita hitung. Itu dihitung. Kemudian yang ketiga, keaktifan di organisasi kemasyarakatan.
Tapi ini ormas ya, bukan organisasi politik ya. Iya, jangan kalau. Jadi yang kita hitung, kalau mereka aktif berarti Bu Guru dong. Kalau Pak Guru Ormba. Iya benar. Itu ternyata bisa jadi kredit ya. Iya, itu kita hitung. Nah, karena itu sekarang kita buat kebijakan, ada 1 hari dalam 1 minggu yang guru tidak harus mengajar. 1 hari 1 minggu. Ya. Dia yang milih harinya. Iya, dia milih harinya. Tapi 1 hari itu digunakan untuk dia ikut pelatihan. Nah, pelatihan itu bisa diselenggarakan, namanya guru itu kan punya namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, kalau kepala sekolah MKKS ya, kepala sekolah. Nah, dia 1 minggu itu ada 1 hari, dia tetap mungkin ke kantor hanya untuk tanda tangan hadir, tapi hari itu dia pelatihan. Ikut Bintek, diklat, training. Iya, nah pelatihan itu bisa dilakukan. Pertama, dia menyelenggarakan sendiri. Kan sekarang dana BOS bisa untuk pelatihan, Pak. Iya. Itu dana BOS bisa untuk pelatihan. Bisa. Sekolah bisa menyelenggarakan. Sekolah bisa menyelenggarakan. Atau dengan UPT kami yang ada di daerah, nanti mereka kumpul di mana, diorganisir, tim dari kami yang mendatangi untuk nanti memberikan bimbingan begitu. Itu weekly, jadi seminggu sekali. Sehingga dengan cara seperti itu, guru tentu saja meningkat. Jadi ada upgrade, ada upskill, gitu kan. Dan dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan lah kompetensi guru ini meningkat. Ya, dan tas-tas yang lain juga tapi meningkat. Tapi bagaimana caranya Mas Menteri bisa melihat ada perubahan di bawah? Artinya ada kenaikan kompetensi karena pelatihan dan lain. Seperti apa mekanisme untuk melihat itu semuanya? Ini yang mau saya jelaskan sudah ditanyakan dulu. Kalau gitu tahan dulu. Karena ini akan kita jawab di segmen yang berikutnya. Karena ini segmen yang istimewa. Mengukurnya pakai apa, indikatornya gimana gitu kan. Harus minum dulu. Karena kopinya Pak Menteri sudah kita siapkan, kopi khusus. Tapi biar lebih sehat minum air putih dulu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh